Energi adalah sesuatu hal yang sangat dibutuhkan di dunia ini, apalagi kalau masyarakat dari suatu negara tersebut sangat banyak seperti Indonesia. Tentu aja, energi menjadi sesuatu hal yang sangat vital dan sangat penting. Dan sayangnya, untuk negara berkembang seperti Indonesia, untuk menyediakan energi yang begitu banyak permintaannya, Indonesia masih harus melakukan berbagai cara untuk memenuhi kuota mereka, dan salah satunya adalah impor. Yang menariknya lagi adalah untuk energi bahan bakar minyak di Indonesia dari dulu sampai saat ini masih dikuasai oleh satu perusahaan negara, yaitu Pertamina. Karena adanya penguasaan ini dan perusahaan ini dikelola oleh negara, tentu aja ada hal-hal yang bisa melemahkan pesaingnya dari swasta. Misalnya harga swasta tidak boleh lebih murah daripada harga Pertamina. Dan ya, hal tersebut sudah dilakukan dari zaman dulu. Namun ketika hal tersebut masih kurang menguntungkan, Pertamina melalui Menteri ESDM melakukan langkah-langkah yang cukup kontroversial, yang mana semua BBM mentah yang masuk ke Indonesia harus melalui satu pintu, yaitu Pertamina. Dan hal ini tentu aja menimbulkan kehebohan yang luar biasa. Menariknya, kehebohan ini belum sepenuhnya tenang. Tiba-tiba kita diberikan berita yang menghebohkan lainnya, yang mana ada penemuan bahan bakar baru yang ditemukan oleh anak bangsa yang katanya bahan bakar ini bisa menghasilkan emisi hampir nol dan memiliki RON di 98. Dan yang bikin menariknya lagi adalah bahan bakar tersebut dihasilkan bukan dari fosil, melainkan dari nabati, yang berarti ini bisa menjadi energi masa depan di Indonesia. Karena kalau dilihat secara garis besar, nabati sangat banyak di Indonesia dan sangat mudah ditemukan di Indonesia. Dengan adanya hal tersebut, banyak orang yang berharap kalau bahan bakar ini bisa didistribusikan secara luas. Dan kalau dilihat dari berita yang ada, founder dari Bobby Boss ini juga sudah memiliki target untuk memproduksi sebanyak 1,5 juta liter untuk keperluan di Pulau Jawa. Jadi ya, dengan adanya drama bensin pemerintah yang jelek dan lainnya, Bobby Boss seperti menjadi harapan baru untuk warga Indonesia untuk bisa menikmati bahan bakar yang berkualitas. Tapi ketika kabar ini berkembang, sayangnya Kementerian ESDM meragukan klaim dari Bobby Boss ini. Namun kenapa pemerintah meragukan Bobby Boss ini, dan hal ini banyak yang bilang pemerintah seperti mempersulit keberlangsungan penemuan anak bangsa ini. Apakah Bobby Boss terlalu bagus untuk menjadi kenyataan? Oke, disclaimer dulu. Di sini saya bukan buzzer ya yang mau membela pemerintah atau membela Bobby Boss. Tapi di sini kita ingin berbicara tentang fakta dan kondisi yang ada aja. Oke gini, jika kita lihat beberapa tahun ke belakang, sebenarnya penemuan-penemuan energi baru di Indonesia sudah ada beberapa, bukan hal yang baru-baru banget. Misalnya beberapa tahun lalu kita dihebohkan dengan Nikuba. Nikuba adalah alat yang diklaim mampu mengkonversi air melalui proses elektrolisis menjadi gas hidrogen yang kemudian digunakan sebagai bahan bakar tambahan atau pengganti bensin untuk menggerakkan mesin kendaraan bermotor. Dan klaim awal menyebutkan 1 liter air bisa menempuh jarak 450 km. Menariknya, dengan hal ini, Nikuba sempat diundang sampai ke Italia untuk mempresentasikan ke produsen besar. Tapi sayangnya di Italia, Nikuba gagal menarik perhatian, begitupun di Indonesia, yang mana sampai saat ini belum mendapatkan pengakuan ilmiah yang luas. Kemudian selain itu yang terbaru ada Bobby Boss. Bobby Boss ditemukan oleh peneliti muda Indonesia yang bernama M. Ikhlas Tamrin melalui riset selama 10 tahun. Dan Bobby Boss diklaim memiliki RON 98 dan diklaim lebih ramah emisi dan aman bagi kendaraan. Dan mereka pun sudah melakukan uji lab mandiri dan hasilnya sesuai dengan klaim mereka. Jika dilihat dari penemuan-penemuan sejenisnya, kita bisa lihat kesimpulannya. Kebanyakan penemuan tersebut seakan-akan terlalu sempurna. Nikuba 1 liter air bisa 400 km lebih. Bobby Boss dengan nabati bisa menghasilkan BBM yang menghasilkan emisi nyaris nol dan RON-nya tinggi. Tapi apakah hal tersebut mungkin? Jawabannya mungkin, dan Bobby Boss jauh lebih masuk akal daripada Nikuba dalam hal klaimnya. Dan beberapa negara pun sudah melakukan hal apa yang dilakukan Bobby Boss. Misalnya di Brazil. Brazil adalah salah satu kisah sukses terbesar di dunia dalam hal bahan bakar nabati. Dan fokus utama Brazil dalam hal produksi bahan bakar berbasis nabati adalah bioetanol yang terbuat dari tebu. Kasarnya, jika langkah Bobby Boss ini berhasil, bukan suatu hal yang tidak mungkin. Indonesia akan seperti Brazil dengan adanya kehadiran Bobby Boss. Jadi ya, sepertinya Bobby Boss bisa menjadi bagian dari keberlangsungan energi di Indonesia ke depannya. Tapi yang masih mengganjal di sini adalah, seperti halnya klaim-klaim penemu yang lain di Indonesia, semua hasil labnya tidak pernah dipublikasikan ke pihak terkait ataupun ke publik. Yang mana walaupun sudah diperkenalkan bahan bakar Bobby Boss ini, tapi mereka masih menyimpan rapat-rapat hasil dari lab tersebut. Dan ini adalah masalah klasik bagi penemu di Indonesia. Mereka tidak pernah mau membagikan hasil labnya dengan alasan apapun. Dan mungkin mereka juga ada ketakutan jika semua rahasianya diungkap, maka akan ada pihak lain yang akan mengambil langkah tersebut dengan modal yang lebih besar.
Ya seperti Coca-Cola aja. Diketahui sejauh ini Coca-Cola tidak dipatenkan karena Coca-Cola tidak mau menuliskan resep mereka di form paten. Jadi ya mungkin ini alasan yang kuat buat penemu di Indonesia agar melindungi penemuannya. Tapi yang jadi masalah adalah untuk mendistribusikan BBM ini ke pasar secara legal, Bobby Boss harus mengikuti peraturan dari pemerintah. Dan sejauh ini pihak penemu sebenarnya sudah mengajukan uji di laboratorium, namun hasilnya belum final dan belum ditetapkan layak edar. Dan hal ini biasanya akan memakan waktu yang cukup lama, karena mau bagaimanapun secara ilmiah bahan bakar nabati atau biofuel dapat menjadi alternatif BBM fosil karena keduanya pada dasarnya adalah campuran hidrokarbon yang dapat menyimpan energi kimia. Dan beberapa jenis biofuel memang memiliki angka oktan yang tinggi sehingga cocok untuk mesin berkompresi tinggi. Namun sifat kimiawi biofuel berbeda dari bensin fosil karena kandungan oksigen pada biofuel dapat mengubah karakteristik pembakaran, korosi bahan bakar, dan kompatibilitas dengan material sistem bahan bakar di kendaraan lama. Oleh karena itu, setiap formulasi baru wajib diuji dari sisi stabilitas penyimpanan, korosi, kompatibilitas karet dan plastik, performa pembakaran, emisi seperti NOx dan partikel, dan dampak pada mesin jangka panjangnya. Dan hal ini dilakukan untuk menghindari kerusakan mesin jangka panjang. Karena mau bagaimanapun kita sebagai masyarakat tidak mau kendaraan kita menjadi korban overclaim. Jadi ya, jika aja hasil labnya benar-benar sesuai dengan klaimnya, Bobby Boss bisa menjadi langkah maju energi di Indonesia. Tapi yang ditakutkan adalah ini cuma pengalihan isu aja. Ketika masalah etanol belum selesai secara tuntas, kita sudah disuguhi oleh berita ini. Iya kan? Karena jika kita lihat sejauh ini, Bobby Boss berani ngeklaim dengan klaim yang sangat bagus. Tapi pihak-pihak terkait seperti Gaikindo tidak dilibatkan dan diberikan informasi lengkap mengenai asal-usul maupun spesifikasi teknis dari Bobby Boss ini. Karena mau bagaimanapun, menurut Gaikindo yang saya kutip dari website Kompas, produsen bahan bakar baru sebaiknya menyertakan hasil uji laboratorium dan sertifikasi dari lembaga berwenang agar masyarakat dan pelaku industri memiliki acuan yang jelas. Karena bahan bakar dengan nilai oktan tinggi, apalagi memakai bahan nabati, umumnya melalui proses pengolahan yang kompleks dan memerlukan tambahan zat aditif tertentu. Dan dugaan dari pihak Gaikindo ada pencampuran hidrogen untuk melepas O2. Karena secara teknis, bahan bakar nabati murni seperti S100 atau B100 bisa diproduksi tanpa campuran bahan bakar fosil, tapi tetap memerlukan bahan tambahan yang mendukung reaksi konversinya. Jadi ya, masalahnya klasik, hasil uji labnya yang tidak transparasi. Dan jika Bobby Boss diedarkan dan diperjualbelikan secara umum tanpa melalui proses verifikasi ini, sertifikasi, dan izin resmi dari pemerintah, status bahan bakar ini menjadi ilegal. Tapi entah kenapa ya, masalah klasik seperti overclaim ini di Indonesia sering banget terjadi, yang ujung-ujungannya semuanya seperti tidak terbukti. Bobby Boss mungkin terlihat seperti hal yang sangat menjanjikan saat ini, tapi sayangnya sampai saat ini masih menjadi janji aja, belum terbukti secara apapun kecuali dari pihak mereka yang sudah membuktikan secara tertutup. Ya kita lihat aja nanti, dan saya sangat berharap Bobby Boss benar-benar nyata sesuai dengan klaimnya. Dan jika dalam 1 atau 2 tahun ke depan tidak ada kelanjutan tentang Bobby Boss ini, berarti ini cuman pengalihan isu aja. Gimana nih menurut kalian tentang Bobby Boss ini? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.